Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Saat ini saya mau bahas tentang grand opening Aerosmart Purwodadi. Tepatnya berada di Kecamatan Pilang Payung, ya. Desanya Ngeloran ya. Desanya Ngeloran, Pilang Payung, Purwodadi. Di Maps bisa dicari Aerosmart Pilang Payung, ya. Di Mapsnya bisa dicari itu. Monggo nanti kalau ada mau yang merapat, sahabat Toko Mandi Indonesia mau lihat tokonya boleh, terus mau belanja juga silahkan dengan senang hati, ya. Ada beberapa hal terkait toko ini yang mau saya sharingkan kepada sahabat Toko Mandi Indonesia. Jadi hari ini saya bikin video itu H+2 ya, H+1 kemarin, grand opennya kemarin tanggal 19, saya bikin video ini tanggal 20 ya, karena padatnya acara, karena keterbatasan tenaga juga. Saya kemarin pas di tokonya tidak sempat bikin video grand opening, saya tidak sempat sepil-sepil, tapi saya sudah hafal kondisi tokonya, maka ini mau saya sharingkan, ya. Yang pertama, toko ini berada di desa atau di kampung, yang jelas masuknya adalah residensial atau pemukiman padat penduduk. Traffic tidak masuk karena konsumennya ya pasti itu aja, antar RT antar desa, ya. Yang kedua, depannya pas itu adalah persawahan, ya. Depannya pas itu adalah persawahan, ya. Jadi dia kampungnya itu hanya belakang sama beda RT beda desa begitu. Terus kalau misalkan sahabat Toko Mandi Indonesia mau cek juga bisa di Google Maps Aerosmart Pilang Payung. Sahabat Toko Mandi Indonesia tinggal ganti dengan metode satelit, terus bisa dicek dari situ kepadatannya bagaimana. Nah, ini juga termasuk sharing saya bagaimana cara sahabat Toko Mandi Indonesia ini menentukan lokasi yang bagus meskipun jarak jauh, menggunakan map sudah bisa. Itu. Jadi yang pertama tadi toko ini berada di desa. Yang kedua, kondisinya tengahnya itu, depannya itu masih persawahan, ya. Persawahan. Terus toko ini ukurannya itu di 9 meter, ke belakangnya 6 meter, 9 apa 8,5 lah kali 6 meter, ya. Terus juga yang ketiga, toko ini menggunakan rak homemade, ya, bukan produksi pabrik tapi menggunakan homemade atau home industry atau produksi rumahan, sehingga ini menjadi termasuk yang ketiga ini saya bahas, termasuk ini menjadi kesulitan tim kami untuk men-setting tokonya. Kenapa? Karena setiap shelvingnya itu ditanam menggunakan roofing, jadi ditanam, bukan nggak portable. Kalau portable kan kita tinggal naik turun sehingga dia cuma 4 aja begitu, ya. Memang ketemu dengan kami itu posisinya beliau sudah beli dulu raknya, masalahnya sebelum ketemu dengan Toko Mandi Indonesia itu sudah beli dulu raknya, sehingga pas ketemu dengan kami ya mau gimana lagi, sudah terlanjur beli. Bahkan beliau itu mau, "Mas, gimana kalau raknya tak ganti?" gitu. Kami menyarankan pakai ini dulu, Bu, karena ini posisi kan sudah dibeli juga. Biar ini pakai ini dulu, nanti cek ombak, ketika pasarnya sudah bagus nanti silahkan kalau mau diganti. Karena bagaimanapun usaha itu ketika sudah kelihatan pasarnya, kita akan lebih mudah mengambil keputusan. Kalau ini kan sama-sama belum buka gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah seharusnya toko itu bisa menampung 180-250 juta, menampung bisa kalau menggunakan rak yang shelvingnya bisa dinaik turun tetapi 100 juta lebih sedikit aja sudah sangat penuh, ya, karena raknya begitu, ya. Termasuk ini saya sampaikan kepada sahabat Toko Mandi Indonesia. Kami itu Toko Mandi Indonesia memang kami sudah berrekanan dengan beberapa pabrik di Jawa Barat, ya, beberapa pabrik di Jawa Barat. Tetapi ketika sahabat Toko Mandi Indonesia mau mengadakan aset sendiri, ya monggo, silahkan, terserah. Yang menjadi catatan adalah ya ini yang saya sharingkan ini bisa jadi referensi untuk sahabat Toko Mandi Indonesia menentukan berapa rak mana yang cocok saya gunakan begitu. Kalau rak homemade yang sekali pasang itu ya gimana ya? Kalau dengan konsep Toko Mandi Indonesia belum masuk, saya bilang. Tapi kalau mau di rumahan itu ya masuk, ya. Karena memang dari kemarin saya tidak mau mendiskreditkan siapapun atau yang pembuat rak siapapun, yang jelas orang itu atau orang usaha itu mana yang dibutuhkan begitu konsepnya.
ya. Tapi saya sampaikan sebenarnya kalau di Aerosmart ini yang dibutuhkan seharusnya rak yang produksi pabrik, yang shelvingnya bisa di pindah-pindah, bisa dinaik turun ke. Kalau menggunakan ini repot sekali ya, repot sekali. Kendalanya itu, terus secara kekuatan juga kurang, dikasih minuman agak meleot ya. Jadi saya sampaikan bahwa saya sekali lagi saya tidak mendeskripsikan raknya ya. Saya fokusnya adalah seharusnya kebutuhannya. Jadi teman-teman juga kebutuhannya bisa menyesuaikan ya. Jadi atau yang buat rak pun seharusnya bisa dipikirkan supaya shelvingnya itu bisa dari owner bisa dikasih penawaran untuk nambah shelving ya. Tetap kenapa? Karena ketika rak itu cuman 4 tok ya, masih banyak ruang kosong, itu eman-eman. Masih banyak ruang kosong, sehingga sebenarnya ketika ini saya kasih contoh, ada rak single 2. Rak single 2 itu yang satu shelvingnya 5 total 10, sama rak single 1 jumlahnya 10, kan sama, muatannya sama. Beda ketika kalau muatannya popok, susu box begitu. Tapi bahan pokok kita itu kan banyak yang kecil-kecil. Ada bahan kue cuman segini, ada susu anak-anak cuman tingginya segini, kan kecil-kecil. Sehingga menurut saya mungkin bisa dikasih alternatif, bisa nambah shelving begitu ya. Saya kalau melihat edukasi di YouTube terkait masalah rak itu, jadi saya tetap berbagi kan, saya tetap melihat juga kan bagaimana kalau misalkan memang bagus saya pakai juga, kalau nggak bagus ya enggak. Jadi saya sedikit menilainya adalah dengan kalau raknya itu shelvingnya tetap tidak padat, oh berarti ini pemain baru gitu. Jadi belum begitu memahami konsep tata ruang minimarket pada umumnya. Nah, itu. Tapi kalau sudah padat, oh ini berarti pemain lama, sehingga saya juga bisa ngambil ilmunya juga gitu ya. Lalu toko ini juga pada prinsipnya toko ini cukup bagus lokasinya, tidak bagus banget juga tidak jelek, maksudnya dia cukup karena masih masuk kriteria kami. Insya Allah omsetnya juga cukup ya, tidak bagus banget tidak ini, tapi ya kita nggak pernah ngerti ya ketika nanti mungkin dari owner ada, karena ownernya ini juga punya pengalaman jualan online juga, ada beberapa barang-barang online yang mau di-online-kan juga, mau dijual offline juga, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti ini juga bisa hasilnya survive lebih cepat atau bisa lebih dari apa yang kita hitungkan awal ya. Saya ngomong tuh ini kemungkinan tokonya sekian omsetnya ya. Ini hari kedua, nanti kami juga melaporkan, tapi yang jelas untuk grand openingnya dari saya, dari owner juga, Mas ini di luar ekspektasi kita ya gitu, sama-sama begitu. Jadi alhamdulillah bagus ya. Jadi ini sharingnya terkait masalah Aerosmart. Jadi poin pentingnya adalah tidak ada salahnya sahabat toko mandiri Indonesia yang mau buka toko, baik itu mau dibuka sendiri atau mau menggunakan jasa kami atau mau belajar di channel kami, silahkan sharing aja, tidak masalah ya. Sharingnya itu gratis, kalau bayarnya itu kalau menggunakan jasa kami, menggunakan tenaga kami, menggunakan pemikiran kami, itu baru bayar jasa. Tetapi ketika baru sharing edukasi atau sharing aja, WA aja, itu free. Mau minta tolong dibuatkan layout itu free ya, yang penting nanti masuk antrian begitu. Pak, saya mau bikin ukuran 9x10, tolong dibuatkan estimasinya berapa begitu. Yang paling penting adalah data yang disampaikan adalah sebenarnya, jangan belum beli tapi sudah misalkan ini ada tanah belum dibeli, tanahnya orang dikasihkan, repot kayak gitu. Nah, kalau sudah tanahnya sendiri atau sudah rukonya sendiri, bisa di-sharingkan, atau bilang dari awal saya ada beberapa pilihan, ada 3 tempat, saya ragu tempatnya ini di sini, lokasinya ini, yang kedua tempatnya di sini, lokasinya ini fotonya, ukurannya sekian, bisa silahkan di-sharingkan. Kami dengan senang hati akan membantu memberikan edukasi atau kebutuhan yang dibutuhkan Bapak Ibu dalam membuka minimarket. Sementara begitu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.